jelaskan sedikit bahwa ada 4 proses penyusunan laporan keuangan ya. Yang sudah pernah dengar ini mengulang lagi ya, tapi yang belum itu kita sama-sama belajar ya. Itu gunanya ya saat ini pandemik ini benar-benar luar biasa ya. Jadi pengusaha itu harus benar-benar multi talent ya. Bisa digitalnya, bisa desain ya, memahami keuangan ya, kapan harus bertindak itu sekarang seorang pengusaha harus multi talent dan harus tangguh ya. Mau nggak mau kita juga harus bisa menyusun laporan keuangan ya. Ada 4 di sini. Nanti kalau teman-teman mau tanya sambil tanya boleh ya di kolom chat ya. Nanti saya jawab bareng-bareng. Ada 4 proses menyusun laporan keuangan. Pertama adalah jurnal ya. Jurnal itu bahasa akuntansinya itu bukti transaksi yang diringkas dan dikelompokkan yang selanjutnya dicatat ya dengan alat pencatatan yang berisi rekening akun transaksi yang mempengaruhi saldo. Ini contohnya ya tadi ya. Kalau yang masih manual itu dicatat setiap harinya ya. Hari ini saya beli barang. Hari ini omsetnya sekian ya. Itu juga bisa kita aplikasikan ke diri sendiri loh ya teman-teman. Pembukuan kita hari ini apa aja nih diri sendiri ya, beli kopi ya, jajan, makan siang, makan malam, rupiahnya berapa ya, besoknya berapa, selama sebulan pengeluarannya berapa. Jangan-jangan gaji kita, pendapatan kita itu lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. Bisa dites sendiri ya, diri sendiri ya, coba. Jangan-jangan kita kebanyakan jajan. Nah, dari situ kan datanya, oh, saya harus ngurangi jajan nih ya. Karena tadi pendapatannya lebih sedikit daripada pengeluaran. Nah, itu juga bisa diaplikasikan di usahanya teman-teman ya. Bikin jurnal ini transaksi setiap hari ya. Hari ini omsetnya berapa, beli apa, dicatat ya. Itu sangat penting. Kalau yang sudah di marketplace ya, itu biasanya tinggal ambil datanya ya. Oh, lakunya apa aja. Tapi pengeluarannya kan nggak ada. Misalkan beli barang dan lain-lain, ini teman-teman bisa catat setiap harinya, namanya jurnal. Ya, yang kedua adalah buku besar. Ini berisi catatan rekening-rekening atau akun, dikelompokin lagi, dipisahkan lagi ya. Yang data supplier, pembelian semua ya. Data penjualan, omset semua ya. Itu namanya buku besar. Setelah buku besar, ini yang sering dipakai adalah neraca saldo ya. Kumpulan saldo akhir dari masing-masing rekening atau akun yang disusun. Ini neraca saldo ini menggambarkan semua posisi kita, modalnya berapa ya, terus juga utangnya berapa, aset kita apa aja, ada mungkin ada motor ya, ada mobil ya. Walaupun kita bisa catat walaupun rumahnya rumah sendiri ya, tulis aja. Pakai rumah sendiri ada biaya sewanya ya, catat aja walaupun nggak sewa. Itu kita perlu ya. Terus yang keempat nih juga penting ya, biasanya investor perbankan ya lihatnya laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu berisi data dalam neraca saldo yang disusun menjadi laporan keuangan. Ya, intinya ada 4 sampai sini ya. Selanjutnya kita akan praktek ya. Sampai sini dulu paham ya. Kita akan praktek bahwa menyusun neraca laporan keuangan laba rugi itu menggunakan tampar jurnal dalam 5 menit menggunakan Microsoft Excel ya, yang gratis tapi sangat powerful. Oke, sampai sini dulu nih teman-teman. Untuk kata-kata akuntansi mungkin ada yang bingung nih. Jurnal, buku besar, laporan laba rugi. Boleh ditanyakan langsung atau isi di kolom chat. Sampai sini teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Tentang jurnal sebelum kita praktik bareng-bareng menggunakan Excel. Jadi habis ini siap-siap teman-teman siapin Excel-nya ya. Boleh tanya Mas Ananta? Ya, boleh Pak. Pak Sudirman nih luar biasa. Silakan Pak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Ini kita di Imat ya, retail syariah. Kita sudah pakai aplikasi ya. Betul. Penghitungan akuntansi. Saya ingin lebih jelas lagi pengertian tadi laba rugi ya. Ada laba kotor, ada laba bersih. Betul. Itu dengan kita memasukkan
omset penjualan dan lain-lain itu kriterianya gimana tuh? Bisa dikatakan itu benar atau tidaknya gitu? Terima kasih, Mas. Baik, laporan rugi ya. Terima kasih Pak Sudirman ya. Selama ini udah nyusun laporan laba ruginya ya? Ya. Sudah ada ya, baik Pak. Ada aplikasi deh. Ya, boleh Pak ya. Jadi Pak Sudirman terima kasih. Nanti jawabnya kita sambil belajar ya tadi Pak. Jadi gimana ada laba kotor dan laba bersih ya. Biasanya laba kotor itu semua omset ya kita masukin hari ini omsetnya 100.000, besok 200.000, dalam 1 bulan kita kumpulin misalkan dapat 5 juta, itu masih kita anggap laba kotor karena belum dikurangi biaya-biaya, belum dikurangin pajak, ya itu disebutnya laba kotor. Ketika laba bersih itu sudah dikurangin pajak terakhir, biasanya gitu ya, disebutnya laba bersih. Nah, formatnya, bentuknya seperti apa sih laba rugi? Kita buka bareng-bareng. Sementara itu dulu ya, Pak Sudirman ya. Jadi laba kotor itu biasanya belum dikurangin pajak, ya. Kalau bersih benar-benar sudah dikurangi pajak, itu laba bersihnya. Itu ya Pak, mudah-mudahan berkenan. Sambil kita terus kita lanjut ya. Ada pertanyaan juga ya sambil ideal pembagian investor gimana Pak? Ya tergantung ya. Ini investornya. Makasih Pak Iman pertanyaannya. Tergantung investornya ini kontribusinya untuk kita, apakah dia investor aktif ya ikut bantu juga atau ya titip uang aja ya. Idealnya kalau di yang tadi ya aplikasi itu rata-rata 30-70 atau 40-60. Jadi yang punya dana itu dapatnya 40% atau 30%, sedangkan pelakunya yang itu yang aktif istilahnya mendapatkan 70%. Ini kembali lagi ke masing-masing kalau dia menjalankan sama-sama ya. Ada juga yang nitip saja ya, itu biasanya tinggal dinegosiasi, biasanya 5-10% ya kontribusinya ya. Kalau dia investor utama ya membiayain semuanya ya biasanya tadi ya bisa 30-70, tapi kalau gabungan itu biasanya kita kasih 5% sampai 10%. Itu ya Pak Imam ya. Tergantung kesepakatan. Yang pasti yang aktif itu harus lebih banyak ya. Setelah laba bersih itu juga ya, bukan biaya-biaya, bukan berdasarkan omset, tapi benar-benar dari laba bersihnya. Ada Pak Mas Mbak ya, Pak perlu mempersiapkan catatan biaya penyusutan aset nggak? Perlu ya. Biasanya kalau baru-baru jalan kita seperti aset ini seperti punya motor ya. Biasanya disusutkan. Ini kembali lagi ke pemilik perusahaan. Biasanya di awal-awal belum disusutin. Kenapa? Karena tadi ya, awal-awal kan pendapatannya belum tinggi, akhirnya kalau disusutin juga, ya terus juga ada biaya-biaya, akhirnya membengkak, akhirnya minusnya banyak, kaget ya. Tapi bisa juga disusutinnya nanti deh, pas bulan ke-7, itu harus disusutin ya, penyusutan ya, karena motor, barang-barang bergerak itu ada penyusutan. Oh, nanti saya susutkannya di tahun kedua deh, atau tahun ke bulan ke-7 setelah 6 bulan jalan, atau disusutinnya panjang 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi per bulannya masih tergolong terjangkau, bisa ditutupi dari pendapatannya ya. Jadi penyusutannya biaya penyusutan aset tidak ya perlu ya, sangat perlu, itu penting. Gimana kalau rugi gimana Pak? Tanggung bersama ya. Biasanya kalau rugi itu sudah kesepakatan lagi ya. Kalau rugi gimana di kesepakatan lagi ya. Biasanya kalau rugi setiap bulannya kita nggak share labanya ya. Kita akan fokus untuk menutup kerugiannya dulu ya. Kalau rugi biasanya nggak bagi laba ke investor ya. Tapi kita fokus balikin kerugiannya dulu ya. Jadi misalkan 6 bulan baru kerugiannya baru tertutup ya, bulan ke-6-nya baru kita bagi lagi. Seperti itu ya, kembali ke negosiasi. Kalau rugi ya biasanya tergantung kesepakatan ya, bisa tanggung bersama atau investor nggak mau di awal ya tinggal presentasi baginya gitu ya. Itu ya. Biasanya fokus dulu menutup kerugian baru
bagi hasil lagi, ya. Baik, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang udah punya ya Excel-nya bisa buka bareng-bareng. Di sini saya jelasin yang awam ya, kalau yang sudah tahu akuntansi pasti sudah mengulang saja. Nah, intinya ada beberapa poin ya. Pertama berkaitan dengan dasar akuntansi adalah adanya persamaan aktiva dan pasiva. Ya, ini kalau belum awam ya pasti aktiva makanan apa gitu ya, pasiva atau apa. Nah, di dunia akuntansi atau pembukuan ada namanya aktiva dan pasiva ya. Aktiva itu apa? Aktiva itu utang ditambah modal. Ini rumus baku ya, teman-teman, nggak bisa diotak-atik ya, aktiva dan utang dan modal. Aktiva itu apa? Pasiva isinya apa? Nanti kita lanjut ya. Pertama kita pahami dulu persamaan dasar ini ya. Dasar akuntansi ada aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu sama dengan pasiva lagi dibagi dua ya, utang plus modal. Nah, ketika kita ganti rumusnya ya, misalkan utang ya, utang sama dengan aktiva dikurangin modal ya. Banyak laporan-laporan labanya benar besar ya, 1 miliar, 2 miliar, tapi kita harus lihat juga utangnya besar nggak gitu ya, jangan-jangan utangnya juga besar, omsetnya juga besar. Nah, itu kan nggak sehat perusahaan. Nah, kita juga mau lihat modal kita berapa sih ya. Modal itu rumusnya tinggal dibalik ya. Aktiva dikurang utang. Nah, prinsip dasarnya adalah persamaan akuntansi untuk menyusun neraca ya, itu berdasarkan aktiva dan pasiva. Aktiva ini sama dengan utang dan modal. Ya, ini rumus baku diterima dulu ya, teman-teman ya. Sambil nanti jalan harusnya semakin paham. Oke, kita lanjut ya. Dari persamaan tadi ya, aktiva sama dengan utang sama dengan modal ya. Terus juga kalau kita mau lihat modal ya dibalik aja ya. Modal sama dengan aktivanya ya dikurangin utang. Nah, bentuk dasarnya neraca ya itu seperti ini ya. Pasif aktiva itu ada di sebelah kiri ya. Kalau yang teman-teman awam sekali nggak tahu sama sekali ya seperti ini ya. Kalau yang pernah belajar akuntansi itu pasti paham. Aktiva di sebelah kiri, pasivanya di sebelah kanan ya. Aktiva itu ada angkanya, tadi pasivanya itu utang dan modal. Nah, jumlahnya dalam neraca itu harus sama ya. Kalau 10 juta ya 10 juta. Aktiva ini tadi ya terdiri aset-aset kita ya. Misalkan aktiva lancar, kita bagi lagi nanti lancar dan tetap tanah ya, bangunan ya kita hitung. Terus juga utang dan modal. Ini ya. Jadi bentuk neraca simpelnya adalah ini aja, aktiva dan pasiva. Aktivanya apa? Jumlahnya, utang dan modal berapa? Jumlahnya aktiva dan pasiva harus sama ya, sesuai dengan persamaan dasar ya. Itu harus sama, itu akuntansi ya. Kalau saya bikin laporan keuangan dan lain-lain, nilainya gede ya, 100 juta, 200 juta, tapi uangnya orang gitu ya. Sedihnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman di sini yang menjalankan bisnis membuat laporan keuangannya semangat karena duitnya sendiri gitu ya. Kalau saya duitnya orang bener sih, untungnya 100 juta tapi duitnya orang ya. Tapi kalau teman-teman bikin laporan di sini duitnya duit sendiri, apalagi kelihatan tuh labanya. Wah, makin semangat gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini juga kita lanjut. Aktiva dari persamaan ini semakin kompleks ya. Dari aktiva itu dibagi lagi ya, aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya, aktiva lancar itu tadi ya berupa uang cash kita, cash yang ada di bank, pokoknya yang lancar yang bisa melakukan transaksi dengan baik. Kalau aktiva tetap ini biasanya berupa aset ya, misalkan punya tanah, punya bangunan, punya kendaraan ya, itu biasanya di aktiva tetap ya. Terus juga tadi pasiva ada utang ya. Utang lancar ini biasanya jangka waktunya 1 sampai 1 tahun. Misalkan utang-utang ke supplier ya, itu kan ditempo ya sebulan 2 bulan itu disebut lancar. Utang jangka panjang itu kita bagi lagi, utang jangka panjang ini biasanya berkaitan dengan modal dari bank, modal dari investor. Karena kenapa kita ngebalikinnya di atas 1 tahun ya. Apalagi bank pinjam dana misalkan 5 tahun itu namanya utang jangka panjang ya. Terus juga modal ya.
modal ini tadi, modal kita di bisnis ini totalnya ada berapa? Ini ada di sini. Dan jumlahnya harus sama, istilahnya harus balance. Kalau selisih berarti ada yang salah, kalau sama belum tentu juga benar, gitu ya. Itulah akuntansi ya, Rp1, Rp200 itu juga dicari ya, supaya balance. Nah, ini neracanya ya. Nah, sampai sini paham ya? Jadi makin kompleks datanya, aktif lancar dan makin tetap, utangnya juga utang jangka panjang dari modal, tapi intinya kita balik lagi ke persamaan konsep dasarnya ini aja. Aktiva sama dengan pasiva, aktiva itu lancar dan tetap, dan pasiva itu ada utang dan modal ya, utang lancar dan jangka panjang. Lancar di bawah 1 tahun ya, bayar tagihan, kalau jangka panjang biasanya pendanaan investor atau dari bank yang lebih dari 1 tahun ya. Kalau kita paham, kita lanjut ke angka-angkanya nih ya, udah mulai dimasukin angka ya. Di sini ada data ya, neraca bahwa aktivanya 15 juta ya, kalau tadi persamaannya dari kita lihat di sini ya, kalau bikin neraca ya, utangnya 4.500.000 ya. Laporan neracanya seperti apa? Ya. Ini aktivanya 15 juta, utangnya 4.500.000. Kalau lihat persamaan, aktiva di sebelah kiri 15 juta. Ini udah langsung terisi ya. Terus juga utangnya 4.500.000 dan ada modal ya. Pokoknya harus balance. Nah, pertanyaannya sambil ngitung ya. Berapa jumlah modalnya? Ya, teman-teman boleh isi di kolom chat ya. Jumlah modalnya berapa nih? Ya. Boleh teman-teman sambil ngitung-ngitung nih malam-malam biar semangat. Modalnya berapa ya? Kalau tadi kan pasiva itu utang dan modal. Kalau diketahui aktivanya 15 juta, utangnya 4.500.000, modalnya berapa? Karena neracanya ini harus balance. Boleh teman-teman? Yuk. Ini angkanya masih bulat nih. Nanti makin ke sana makin nggak bulat. 11.500.000 pas Nano ya, Tasikmalaya. Ada lagi? 10.500.000. Mas Haikal 11.500.000. Yeay. Mas Nano 10.500.000. Oke, kita lihat ya. Dan jawabannya adalah 10.500.000. Ini ya bentuk neracanya ya. Jadi aktivanya 15 juta, utangnya 4.500.000, modalnya 10.500.000. Dan ini harus balance ya. Sama kayak persamaan ini ya. Itu harus balance. Oke, kita lanjut lagi. Masih semangat ya. Nah, diketahui lagi di sini aktivanya 15 juta, modalnya 10.500.000. Pasti udah dijawab ya. Berapa? Oh iya. 20.500.000. Berapa yang nggak ada itu utangnya? Utangnya berapa? 20.500. Boleh teman-teman isi 4.500.000. Mas Nano makin mengerti ya. Yang lainnya bisa ya. Kita lihat di sini. Ya, utangnya 4.500.000. Ya, makin paham ya, tinggal dibolak-balik dari persamaan aktiva sama dengan neraca. Laporannya ya seperti ini ya. Jadi paham ya, itu untuk neraca. Oke, ada lagi di sini ya. Dibalik aja ini utangnya 4.500.000, modalnya 10.500.000. Aktivanya berapa? Kan nggak ada nih. Ya. Aktivanya langsung aja ini teman-teman pasti pada tahu ya. Aktivanya 15 juta. Ya, jadi paham ya untuk neraca sesimpel ini ya, bahwa akuntansi ini ya gampang, datanya ada dan kita yang penting tahu konsep dasarnya ya. Ini tentang neraca. Sambil yang nggak paham boleh ya teman-teman jawab, tanya ya. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut ke laporan laba rugi. Nah, tadi kalau persamaan dasarnya kita sudah paham, aktiva sama dengan pasiva ya, isinya itu pasiva, modal, dan utang. Nah, yang kedua adalah laporan laba rugi ya, teman-teman. Ini konsep dasarnya persamaan dasar ya. Jika pendapatan lebih besar biaya sama dengan laba. Benar ya, kalau pendapatannya lebih banyak, biayanya lebih sedikit dari pendapatan, lebih besar pendapatan, itu sama dengan laba. Ini untuk laba rugi. Yang kedua adalah pendapatan ya, sama dengan biaya
sama dengan impas. Oh, kita BEP aja nih, bulan ini nutup. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!